Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Rahma Aulia. Dan di episode kali ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan demokrasi, baik itu pengertian, macam-macam, sejarah, ciri-ciri, dan juga prinsip-prinsip yang berkaitan dengan demokrasi. Baik, untuk yang pertama mengenai pengertian demokrasi. Seperti yang kita ketahui, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan juga kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Sehingga dapat kita ambil pengertian bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat, atau di sini rakyat memiliki andil yang sangat besar untuk bisa memberikan pendapat kepada pemerintah. Selain daripada itu, ada juga pengertian lain yang diutarakan oleh beberapa ahli. Di antaranya ialah Abraham Lincoln dan juga Charles Costello. Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintah yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, dia menyatakan bahwa demokrasi termasuk sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Kemudian perkembangan sejarah demokrasi. Demokrasi sebenarnya sudah ada sejak zaman atau sejak abad keempat Masehi. Di Yunani dulu memang demokrasi diadakan seperti sebuah acara bersama di mana semua rakyat ikut serta untuk hadir dalam sebuah kastil untuk bisa memberikan suara atau pendapatnya mengenai suatu yang telah ditetapkan oleh pemerintahannya. Pada saat itu semua saling berteriak atau semuanya ikut memberikan suara mereka, di mana suara yang paling besar atau suara yang paling banyak adalah suara yang dipilih. Kemudian terjadilah polemik atau perdebatan mengenai sistem demokrasi yang terjadi pada saat itu. Yang paling utama mengutarakan ketidaksetujuannya adalah Plato. Beliau menyatakan bahwa dia tidak sependapat dengan demokrasi yang dilaksanakan pada saat itu karena tidak adanya ketiadaan suara dari pihak wanita, juga tidak ada suara dari budak karena dianggap tidak memiliki posisi yang kuat di masyarakat, dan juga tidak adanya suara atau tidak diambilnya suara dari seorang imigran. Kemudian dari saat itu demokrasi kemudian berkembang lagi, muncul di Amerika Serikat pada abad ke-17 hingga sampai di Indonesia. Adanya demokrasi terpimpin pada zaman Soekarno dan juga demokrasi Pancasila pada zaman Soeharto. Adapun macam-macam dari demokrasi pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kehendak, kemudian berdasarkan fokus perhatian. Berdasarkan penyaluran kehendak terbagi menjadi dua, yaitu direct demokrasi dan juga indirect demokrasi. Untuk direct demokrasi seperti pemilu, di mana rakyat langsung memberikan suaranya. Sedangkan indirect demokrasi yaitu demokrasi dengan perwakilan, seperti adanya DPR dan DPRD. Untuk fokus perhatian terbagi menjadi tiga, yaitu demokrasi material, demokrasi formal, dan juga demokrasi gabungan. Di mana demokrasi material lebih fokus kepada bidang ekonomi dan demokrasi formal lebih fokus pada bidang politik. Adapun demokrasi gabungan itu gabungan antara demokrasi material dan demokrasi formal. Baik, untuk selanjutnya mengenai ciri-ciri demokrasi. Di antara ciri-ciri demokrasi ialah yang pertama, seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menyelenggarakan pemilihan umum. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Yang keempat, menerapkan ciri konstitusional. Dan yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Kemudian selanjutnya mengenai prinsip demokrasi. Di antara prinsip demokrasi ialah yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang ketiga, peradilan tidak memihak. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, adanya pergantian pemerintah secara berkala. Yang keenam, adanya kebebasan pers. Yang ketujuh, adanya jaminan atas HAM. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.